Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Adisivita dengan NPM 2201080014. Di sini saya akan menyampaikan materi bioteknologi modern, yaitu mengenai penguatan konsep enzim, protein, gen, plasmid, dan rekayasa genetika. Nah, yang pertama ada pengertian dari bioteknologi modern. Jadi, bioteknologi modern adalah penggunaan teknologi dengan memanipulasi DNA dan kode genetik makhluk hidup. Bioteknologi modern dilakukan melalui pemanfaatan keterampilan manusia dalam melakukan manipulasi makhluk hidup agar dapat digunakan untuk menghasilkan produk yang sesuai atau yang diinginkan oleh manusia. Selanjutnya ada karakteristik dari bioteknologi modern. Yang pertama yaitu dapat memanfaatkan makhluk hidup secara tidak langsung dan hanya bagian tertentu saja. Yang kedua, melibatkan prinsip rekayasa genetika dan teknologi reproduksi dan teknologi canggih lainnya. Yang ketiga, biaya yang dibutuhkan untuk produksi itu relatif mahal. Yang keempat, memerlukan keahlian khusus dan dilakukan oleh yang profesional. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu skala produksinya itu umumnya besar dan terstandarisasi. Nah, ini ada macam-macam dari bioteknologi modern, yaitu ada enzim, protein, gen, plasmid, dan rekayasa genetika. Nah, yang pertama ada enzim. Jadi, enzim merupakan protein yang berfungsi sebagai katalisator atau protein katalitik untuk reaksi-reaksi kimia di dalam sistem biologi. Dalam bioteknologi, enzim merupakan produk yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan telah menjadi alat praktis yang penting karena sangat diperlukan untuk menunjang berbagai proses dalam industri pangan maupun non-pangan. Nah, ini selanjutnya ada sumber enzim. Jadi sumber enzim itu berasal dari 3 macam ya, teman-teman. Yang pertama dari jaringan tumbuhan, yang kedua hewan, dan yang ketiga itu ada mikroorganisme yang terseleksi. Kemudian ada peran enzim. Yang pertama di bidang industri pangan. Contohnya itu ada rennet. Jadi merupakan enzim yang digunakan dalam proses pembuatan keju yang terbuat dari bahan dasar susu. Kemudian ada enzim laktase, itu merupakan enzim glikosida hidrolase yang berfungsi untuk memecah laktosa menjadi gula penyusunnya, yaitu glukosa dan galaktosa. Kemudian ada enzim katalase, itu merupakan enzim yang dapat diperoleh dari hati sapi atau bovine livers atau sumber mikrobial. Katalase digunakan untuk mengubah hidrogen peroksida menjadi air dan molekul oksigen. Dan selanjutnya itu ada lipase. Jadi lipase ini merupakan enzim yang digunakan untuk memecah atau menghidrolisis lemak susu dan memberikan flavor keju yang khas. Selanjutnya yang kedua ada di bidang kesehatan, yaitu sebagai alat diagnostik suatu penyakit abnormalitas. Untuk mengetahui perjalanan suatu penyakit, enzim juga digunakan sebagai obat, enzim juga digunakan sebagai sasaran pengobatan. Dan yang ketiga di bidang pertanian. Jadi enzim dalam bidang pertanian berperan sebagai biokatalisator atau katalisator organik yang pada dasarnya dihasilkan oleh sel. Misalnya, dalam tepung tidak akan memiliki sifat-sifat tertentu bila dalam biji gandum tidak ada enzimnya. Nah, yang kedua protein. Tadi yang pertama kan enzim, yang kedua protein. Jadi protein adalah nutrisi yang berperan besar dalam menyusun hampir semua sel tubuh termasuk tulang, otot, paru-paru, rambut, hingga kulit. Protein juga berfungsi untuk memelihara atau memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Jadi, ekspresi gen merupakan mekanisme yang secara alami terjadi di dalam sel. Mekanisme ekspresi gen yang mengikuti ketetapan sentral dogma sangat terkait dalam proses sintetis protein. Karena produk dari ekspresi gen itu sendiri adalah protein, baik protein struktural maupun protein fungsional. Selanjutnya yang ketiga ada gen. Yang pertama tadi ada enzim, yang kedua itu ada protein, dan yang ketiga itu ada gen.
Jadi, gen dalam bioteknologi modern, gen ini memegang peranan yang sangat penting sebagai suatu instruksi yang bisa dimanipulasi untuk menghasilkan produk atau organisme yang diinginkan. Pemanfaatan gen dalam bioteknologi modern ini umumnya dilakukan melalui teknik yang dinamakan dengan rekayasa genetika. Nah, berikut beberapa poin penting mengenai gen dalam bioteknologi modern. Yang pertama, rekayasa genetika. Ini adalah teknik dasar untuk memodifikasi makhluk hidup. Caranya dengan memindahkan gen yang diinginkan dari suatu organisme ke organisme yang lain. Contoh pemanfaatannya, rekayasa genetika dengan memanipulasi gen yang telah dimanfaatkan di berbagai bidang. Misalnya, di bidang pangan, yaitu dengan memodifikasi tanaman agar lebih tahan hama, memiliki nutrisi yang lebih banyak, atau memiliki umur simpan yang lebih lama. Kalau di bidang kesehatan, contohnya yaitu dengan produksi insulin manusia menggunakan bakteri yang telah dimasuki gen pembentuk insulin. Kemudian ada teknologi DNA rekombinan. Ini adalah salah satu teknik dari rekayasa genetika yang menghasilkan DNA hasil gabungan dari dua sumber yang berbeda. DNA rekombinan ini kemudian dimasukkan ke dalam organisme lain sehingga organisme tersebut bisa memiliki sifat yang baru. Singkatnya, gen dalam bioteknologi modern adalah dasar untuk menciptakan organisme atau produk yang lebih bermanfaat dengan cara mengubah instruksi genetik yang dimilikinya. Selanjutnya yang keempat ada plasmid. Plasmid merupakan DNA bakteri yang terpisah dari kromosom bakteri. Plasmid dapat bereplikasi sendiri. Plasmid juga mengandung berbagai gen, jenis, jumlah jenis, dan jumlah tiap jenis atau kopi plasmid bervariasi antar sel, bahkan antar sel dalam satu spesies bakteri. Nah, ini plasmid merupakan alat yang penting dalam bioteknologi modern. Plasmid digunakan untuk berbagai aplikasi, termasuk cloning gen, produksi protein, terapi gen, dan vaksinisasi. Plasmid telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memiliki potensi untuk memberikan banyak manfaat bagi kesehatan manusia di masa depan. Nah, selanjutnya ada rekayasa genetika. Tadi rekayasa genetika kita udah singgung di awal ya, teman-teman. Nah, ini lebih lanjutnya. Jadi, rekayasa genetika dalam arti luas adalah teknologi dalam penerapan genetika untuk membantu masalah dan kepentingan apapun dari manusia. Dengan segala pengetahuan dan pengalaman dari trial dan error tersebut, manusia dapat mengembangkan produk-produk yang bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Kemudian ada penerapan dari rekayasa genetika. Jadi sebagian besar teknik yang dilakukan adalah dengan memanipulasi langsung DNA dengan orientasi pada ekspresi gen tertentu. Dalam skala yang lebih luas, rekayasa genetik melibatkan penanda atau marker yang sering disebut sebagai marker assisted selection atau MAS yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi suatu organisme berdasarkan informasi fenotipnya. Keunggulan rekayasa genetika adalah mampu memindahkan materi genetik dari sumber yang sangat beragam dengan ketepatan tinggi dan terkontrol dalam waktu yang lebih singkat. Melalui proses rekayasa genetika ini, telah berhasil dikembangkan berbagai organisme maupun produk yang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Penerapan rekayasa genetika. Yang pertama, ada induk dari spesies biasa dapat melahirkan anak dari spesies yang langka. Kemudian ada telur hewan yang langka yang sudah dibuahi dapat dibekukan lalu disimpan bertahun-tahun. Meskipun induknya sudah mati, telur yang sudah disimpan beku ini kemudian dapat ditransplantasi. Nah, kemudian ini ada perkembangan dari rekayasa genetika. Yang pertama pada tahun 8000 sebelum Masehi, yaitu pengumpulan benih untuk ditanam kembali. Pada tahun
6000 sebelum Masehi ada pembuatan bir, fermentasi anggur, membuat roti, membuat tempe dengan bantuan ragi. Pada tahun 4000 sebelum Masehi, ada bangsa Tionghoa membuat yogurt dan keju dengan bakteri asam laktat. Pada tahun 1500, pengumpulan tumbuhan di seluruh dunia. Pada tahun 1665, ada penemuan sel oleh Robert Hooke yang berasal dari Inggris melalui mikroskop. Kemudian ada pada tahun 1800, Nikola Vavilov menciptakan penelitian komprehensif tentang pengembangbiakan hewan. Pada tahun 1880, mikroorganisme ditemukan. Pada tahun 1856, Gregor Mendel mengawali genetika tumbuhan rekombinan. Pada tahun 1865, Gregor Mendel itu menemukan hukum-hukum dalam penyampaian sifat induk keturunannya. Pada tahun 1919, Karl Erecki, yaitu insinyur Hongaria, pertama menggunakan kata bioteknologi. Pada tahun 1970, peneliti di Amerika Serikat itu berhasil menemukan enzim pembatas yang digunakan untuk memotong gen-gen. Pada tahun 1975, ada metode produksi antibodi monoklonal dikembangkan oleh Kohler dan Milstein. Pada tahun 1978, para peneliti di Amerika Serikat itu berhasil membuat insulin dengan menggunakan bakteri yang terdapat pada usus besar. Pada tahun 1980, bioteknologi modern itu dicirikan dengan teknologi DNA rekombinan. Pada tahun 1992, FDA menyetujui makanan GM pertama dari Kelgen, tomat flavor saver, dan pada tahun 2000 ditemukannya enzim pemotong DNA yaitu enzim retriksi endonukleas. Demikian